Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjut untuk bahas laba ditahan, ya. Jadi di laba ditahan ini kita sebenarnya mau belajar apa sih sebenarnya itu rugi bersih, laba bersih. Ya. Kenapa ada laba yang ditahan? Gitu. Pertanyaannya misalnya. Nah, kita bisa lihat penyesuaian tahun sebelumnya, laba di tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Lalu ada yang namanya yang ketiga ini ya, dividen. Keempat, transaksi saham atau transaksi saham treasury. Nanti kita belajar sedikit mengenai saham di bagian-bagian slide terakhir. Yang ketiga ini tentang dividen. Nah, itu karena ada alasan dibaliknya laba ditahan ini, yaitu supaya kita tidak membayar dividen karena ada kepentingan yang lain yang harus kita penuhi. Oke, kita coba cek di halaman selanjutnya. Dividen, oke, ini dividen dan kebijakan dividen. Dividen adalah pembayaran sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Dividen umumnya lebih kecil dari saldo karena adanya persetujuan dengan kreditur untuk tidak membagikan laba ditahan seluruhnya guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya rugi. Jadi kalau misalnya kalian atau perusahaannya kalian itu punya kebijakan dividen, ya, persetujuan dengan kreditur, maka biasanya kita tidak menggunakan laba ditahan tersebut. Ada istilahnya kita pakai dana laba ditahan itu untuk antisipasi. Dana antisipasi atau skeptis, ya. Nah, adanya peraturan dari instansi yang berwenang, adanya kebijakan pencadangan untuk reinvestasi, adanya kebijakan untuk membayar dividen setiap tahun, adanya kebijakan pencadangan guna menutup rugi. Berarti ada cadangan dana. Oke, ini contoh kebijakan dividennya. Perusahaan merencanakan untuk menahan atau tidak membagi laba, sehingga ada kata laba ditahan, karena perusahaan memerlukan dana untuk mengembangkan perusahaan dan tidak akan membagikan dividen tunai untuk saham biasa di kelompok A atau kelompok B dalam beberapa tahun mendatang. Kebijakan ini disebabkan karena perusahaan terikat pada persetujuan dengan kreditur atau debt agreement. Ya, perusahaan baru akan membayarkan dividen untuk saham biasa kelompok A dan B hanya apabila utang kepada kreditur sudah jatuh tempo atau terlebih dahulu membayar dividen untuk saham prioritas. Jadi ketika ada proses laba ditahan itu tidak digunakan labanya untuk dibagi persentasinya kepada dividen, itu karena lebih besar misalnya prioritas untuk melunasi utang kreditur, ya. Jadi kita harus membayar ke kreditur karena ada persetujuan utang piutang di situ, sehingga kita harus melunasi terlebih dahulu. Jadi ada istilahnya tiap tahun kita tidak bayar dividen. Ada kebijakan perusahaan yang harus dibuat di mana laba itu harus ditahan dan digunakan untuk membayar utang. Kemudian kalau misalnya sudah kita bayar utang, ada lebihnya nih ya. Misalnya kita punya laba ditahan itu 10 juta. Kita punya utang sekitar 8 juta, berarti sisa 2 juta. 2 juta ini kita terlebih dahulu membayar dividen untuk saham prioritas. Jadi ada saham prioritas, ada yang bukan prioritas. Nah, kita coba lihat slide selanjutnya. Tanggal-tanggal yang berhubungan dengan dividen. Oke.
ada date of declaration, yaitu tanggal pengumuman dividen. Pada saat diumumkan, perusahaan akan mendebit rekening laba ditahan dan mengkredit rekening utang dividen. Oke, jadi ini tanggal pengumuman dividen. Maka kalau misalnya ada soal yang mengatakan bahwa dividen pada saat date of declaration, tanggal berapa hari ini? Misal hari ini tanggal 4 Juli 2021, maka kita akan catat laba ditahan di debit dan kredit utang dividen. Berapa nominalnya? Misalnya tadi contohnya 10 juta. Ya. Nah, yang kedua, date of record. Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak menerima pembayaran dividen. Pada tanggal ini, tidak ada jurnal yang dibuat. Ingat, pada saat pencatatan pemegang saham yang berhak menerima pembayaran dividen atau date of record, itu tidak perlu ada jurnal. Kemudian yang ketiga, date of payment. Nah, ini perlu ada jurnal karena kita pakai kas kita untuk bayar kan. Nggak harus bikin jurnal yang baru. Nah, itu tanggal pembayaran, tanggal pelunasan dividen. Jadi, caranya adalah yang awalnya utang dividen itu adalah di sebelah kredit, ketika lunas, utang dividen ini akan menjadi debit, lalu kas kredit. Oke? Paham ya? Awalnya itu utang dividen di kredit, laba ditahan debit. Ketika dilunasi date of payment, maka utang dividen itu akan pindah di debit dan kreditnya adalah kas. Jenis-jenis dividen. Ada cash dividend, property dividend, scrip dividend, liquidating dividend, stock dividend. Ini saya rasa bisa kalian baca-baca sendiri ya nanti atau mungkin bisa googling tentang jenis-jenis dari dividen. Oke, kita masuk ke cash dividend. Contohnya yaitu pada tanggal 10 Juni 2006 ada yang disebut sebagai PT Renjana itu umumkan dividen tunai sebesar 2.500.000 per lembar saham untuk 1.800.000 lembar saham yang tercatat pada tanggal 16 Juni 2006. Dividen ini akan dilunasi atau dibayar pada tanggal 16 Juli 2006. Nah, sehingga nanti kita harus menghitung 2.500 ini sebanyak sahamnya 1.800.000. Kalau sudah ketemu, maka kita catat debitnya itu adalah laba ditahan, kreditnya adalah utang dividen untuk di tanggal 10 Juni. Nah, pada saat tanggal 16 Juli 2006, maka kita harus catat debit utang dividen, kredit kas. Ini contoh dari properti dividen, ya. Ini biasanya menyerahkan investasi dalam bentuk sekuritas. Nah, ini bukan dalam bentuk kas, tetapi sekuritas saham. Makanya berubah jadi istilahnya adalah properti dividen. Scrip dividen yang pembayarannya ditunda dengan cara mengeluarkan scrip menyerupai utang wesel. Jadi kalau kita misalnya istilahnya tadi laba ditahan ya, artinya kita punya laba yang sebenarnya bisa kita bagi ke pemilik saham ya. Kan dividen itu adalah pembagian hak milik saham. Ada berapa persen yang menjadi miliknya si pemegang saham. Nah, itu kalau kita laba, kita bisa bagi itu ke pemegang saham. Tapi kalau kita rugi, tidak bisa bagi berapa persen kerugian atau kerugian kita kepada pemegang saham ya. Jadi pemegang saham tidak menerima dividen sama sekali di saat rugi.
Tapi pada saat laba ada beberapa kemungkinan boleh menerima dividen atau tidak, tergantung dari ada tidak debt agreement atau persetujuan utang kepada kreditur, di mana harus melunasi kreditur terlebih dahulu baru bayar dividen. Nah, kalau ada berarti ada istilah laba ditahan. Nah, kalau laba ditahan biasanya kita pakai cara yang tadi, cash dividend atau property dividend, yang jelas posisinya itu selalu debit laba ditahan kredit utang dividen gitu. Nah, kalau di sini itu pakai script dividen, makanya dia pakai utang wesel. Jadi nanti kita bahas ini utang weselnya muncul di kredit, ya. Nah, ini berbunga 10%, biasanya wesel itu ada bunganya, sehingga nanti pada saat pembayaran atau pelunasan dividen akan muncul berapa bunganya. Ya, jadi kita harus catat juga bunganya. Bikin juga jurnal ya untuk bunga 10% ini. Liquidating dividend, ini dividen likuidasi, jadi sama dengan yang sebelumnya kita bayar secara tunai. Ya. Sisanya jadi merupakan pembagian laba, sedangkan sisanya merupakan pengembalian modal. Oke. Stok dividen sama dengan properti dividen, ini akan ditukar dengan lembar saham. Jadi pemilik saham akan bertambah lembar sahamnya atau kepemilikannya. Dividen dan kebijakan dividen, posisi modal laba ditahan. Oke, kita pause dulu di sini, nanti kita lanjut lagi recordingnya.